Pengertian lukisan kaca. Lukisan kaca adalah karya seni yang diterapkan pada permukaan kaca dengan tujuan menciptakan gambar atau pola. Kaca sendiri memiliki sifat transparan, sehingga ketika lukisan kaca ditempatkan di jendela atau diterangi oleh cahaya, warna dan gambarnya akan terlihat lebih hidup. Memberikan efek visual yang mempesona, lukisan kaca sering digunakan sebagai elemen dekoratif di rumah, gereja, dan bangunan bersejarah. Sejarah lukisan kaca terbagi menjadi 5. Yang pertama, zaman kuno dan abad pertengahan. Lukisan kaca pertama kali dikenal dalam sejarah pada zaman Mesir kuno dan Roma kuno. Pada saat itu, teknik ini digunakan untuk menghias benda-benda kaca seperti wadah, botol, kaca-kaca. Namun, lukisan kaca yang lebih terstruktur dan dikenal luas baru mulai berkembang di Eropa, terutama selama abad pertengahan. Yang kedua ada Renaissance. Pada masa Renaissance, sekitar abad ke-14 hingga ke-17, seni lukisan kaca semakin berkembang dengan teknik yang semakin canggih dan gambar-gambar yang lebih realistis. Para seniman di periode ini menggunakan lukisan kaca untuk memperindah katedral-katedral dan bangunan-bangunan religius. Salah satu contoh terkenal adalah jendela kaca Patri di Katedral Chartres di Perancis dan Katedral Notre Dame di Paris. Yang ketiga ada era modern. Pada abad ke-19 dan ke-20, berkembangnya teknik dan teknologi baru dalam dunia seni dan kaca. Lukisan kaca mulai berevolusi menjadi beragam lukisan kaca yang sebelumnya lebih fokus pada tema religius. Mulai mencakup berbagai subjek, termasuk alam, kehidupan sehari-hari, dan abstraksi. Seniman juga mulai bereksperimen dengan berbagai teknik perwarnaan kaca dan penciptaan efek visual yang lebih kompleks. Yang keempat, ada lukisan kaca di Asia. Di beberapa negara di Asia, terutama di Indonesia, Cina, dan India, teknik lukisan kaca juga memiliki sejarah panjang. Di Indonesia misalnya, lukisan kaca berkembang dalam konteks seni tradisional, terutama di daerah seperti Yogyakarta dan Solo. Di Yogyakarta, teknik lukisan kaca sering digunakan dalam pembuatan kaca patri untuk hiasan rumah atau bangunan-bangunan penting seperti masjid dan gereja. Dan yang terakhir ada era kontemporer. Saat ini, lukisan kaca masih dipraktikkan oleh banyak seniman, meskipun popularitasnya mungkin telah berkurang jika dibandingkan dengan teknik lukisan pada media lain seperti kanvas atau kertas. Namun, lukisan kaca masih digunakan secara luas dalam dekorasi interior, jendela kaca, patri dan lampu kaca. Barang-barang hiasan lainnya, seni lukisan kaca kontemporer juga sering bereksperimen dengan elemen-elemen modern, seperti efek cahaya dan bayangan yang dapat menciptakan suasana yang lebih dramatis. Kalau sekarang mah di bawah bupati, masalah sekarang jadi ini studi organisasi pemerintahan. Kalau sekarang kan udah nggak ada, udah dipangkas sih, jadi ada bupati. Kalau dulu mah ada wadana, di bawah itu ada kepala desa, gitulah. Nah itu kantor wadananya dulu benar Tegalega. Nah itu dijadikan museum karena wadananya udah ada kan, wadananya dijadikan museum, kemudian dilimpahkan ke provinsinya tahun diresmikannya tahun 80 sampai tahun 90 di provinsi. Jadi museum ini itu awalnya itu adalah gedung bekas kewadanaan, kemudian dijadikan museum Jawa Barat provinsi. Mungkin terkait nama Museum Sri Baduga, apakah itu nama dari awal atau sebelumnya ada nama? Yang saya tahu dari dulu ini memang Museum Negeri Provinsi. Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Pas jadi dilimpahkan ke provinsi, jadi harus ada nama yang khas. Jadi kan kita tuh member dari museum-museum Indonesia gitu kan, ada ikatannya, ada eventnya juga mengajukan bersama. Nah kesepakatan waktu itu pas museum-museum Nusantara Indonesia kesepakatan gitu, tiap ini harus ada kekhasan itu nama
Nah, yang bilang Sri Baduga karena kan Sri Baduga itu dulunya Raja Pajajaran. Jadi ada nama Museum Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Untuk nama Sri Baduga ini dari bahasa Sunda. Sri Baduga dulunya nama raja, nama Raja Pajajaran. Jadi nama Sri Baduga ini diambil dari salah satu tokoh Sunda, nama Raja Sunda, nama Raja Sunda. Selain ini apa Pak? Selain Bapak Daud Yusuf, tokoh penting dari museum itu yang menjadi sekarang. Jadi kalau kurang tahu ya, soalnya saya dulu saya juga membaca dari literasi juga membaca dulunya memang yang menjadi itu kementerian karena dulunya kan nggak otonomi kan, jadi langsung kan